warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM. Jadi yang pertama akan kita bahas di sini adalah konsep dasar dari Total Quality Management atau TQM. Jadi pada dasarnya setiap lembaga pendidikan atau sekolah itu menginginkan untuk memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Nah, untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan itu harus menerapkan dan melaksanakan yang namanya Total Quality Management atau TQM atau manajemen mutu terpadu atau yang disingkat juga dengan MMT. Nah, Total Quality Management atau TQM ini merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait pewujudan mutu dalam lembaga pendidikan ataupun sekolah. Next, di sini akan kita bahas tentang pengertian dari Total Quality Management atau TQM. Jadi kata total atau terpadu dalam TQM ini menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi itu harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus-menerus. Nah, sedangkan kata manajemen dalam TQM ini berlaku bagi setiap orang, baik dalam sebuah instansi atau apapun statusnya, apapun posisinya, atau apapun peranannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. Oke, kemudian di sini yang akan kita bahas adalah karakteristik dari Total Quality Management atau TQM. Jadi, karakteristiknya itu yang pertama itu adalah berfokus pada pelanggan, internal dan eksternal. Kemudian yang kedua itu berobsesi tinggi pada kualitas, kemudian menggunakan pendekatan ilmiah, memiliki komitmen jangka panjang, kemudian ada kerja sama tim, kemudian yang keenam itu ada menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan, kemudian yang ketujuh itu adalah menerapkan kebebasan terkendali, kemudian ada memiliki kesatuan tujuan, dan terakhir adalah melibatkan dan memberdayakan karyawan. Sedangkan menurut Morgan dan Murgatroyd pada tahun 1993, suksesnya dalam implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan itu didasarkan pada 5 kunci, yaitu ada visi, ada strategi dan tujuan juga jelas, kemudian ada kerjasama tim yang baik, kemudian ada alat, kemudian yang terakhir adalah 3 Aspects of Management. Nah, kemudian materi selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah ada pemikir-pemikir dari Total Quality Management atau TQM. Yang pertama itu adalah W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Selanjutnya pemikir yang kedua itu ada J.M. Juran pada tahun 1904 sampai tahun 2008. Kemudian ketiga itu ada Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992 dan terakhir itu adalah Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai 2001. Nah, sukses yang diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Sebab ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadopsi dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi, industri dengan pendidikan. Nah, hal ini menimbulkan kajian menarik di kalangan para pemikir pendidikan untuk mengkaji dan merelevansi manajemen mutu dengan indikator mutu dalam bidang pendidikan. Nah, atas dasar perbedaan tersebut perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu untuk lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya. Oke, next di sini ada implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan. Yang pertama itu hal yang harus diperhatikan menurut Zahroh pada tahun 2013. Yang pertama itu adalah adanya perbaikan terus-menerus. Kemudian yang kedua itu adanya standar mutu, adanya perubahan kultur, adanya perubahan organisasi, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik. Kemudian ada tahap pengimplementasian. Yang pertama itu adalah tahap persiapan, tahap pengembangan sistemnya, dan tahap implementasi dari sistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi implementasi. Yang pertama itu ada leadership, ada recruitment dan pelatihan, ada sistem reward, dan ada aturan organisasi, serta ada budaya kerja. Next, di sini ada materi tentang pilar Total Quality Management atau TQM menurut Craig dan Crutchfield pada tahun 1962. Di sini ada 5 pilar tentang keberhasilan dari TQM. Yang pertama itu dalam sebuah organisasi itu harus ada yang namanya proses untuk menciptakan produk, sehingga dalam produk itu menciptakan komitmen untuk sebuah organisasi. Kemudian terakhir adalah adanya seorang pemimpin untuk mengorganisasikan semua dari anggota-anggotanya. Next, di sini ada hambatan-hambatan dari implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada faktor kegagalan menurut Zahroh pada tahun 2013. Yang pertama itu adalah
strategi pembangunan itu lebih bersifat input oriented. Kemudian yang kedua itu adalah pengelolaan pendidikan itu bersifat makro oriented. Kemudian ada faktor kesuksesan yang dikemukakan oleh Fusco pada tahun 2002. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yang kuat, perbaikan sistem secara berkesinambungan, kemudian ada metode statistik, ada memiliki visi dan nilai yang bersama, dan yang terakhir adalah pesan dan perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Kemudian ada faktor penting dalam implementasi. Yang pertama itu adalah role of management leadership and quality policy. Kemudian ada role the quality department. Kemudian ada training, ada product or service design, kemudian ada supplier quality management, ada proses manajemennya, dan ada quality data and reporting, dan terakhir adalah employee relation. Next akan kita bahas di sini adalah filosofi baru. Yang pertama itu adalah prinsip dari filosofi baru. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Kemudian ada produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik. Nah, proses produksi yang andal dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Kemudian ada alat-alat dalam TQM. Yang pertama itu adalah curah pendapat, ada diagram alur, kemudian ada analisis SWOT, kemudian ada ranking preferensi, ada analisis tulang ikan, ada penilaian kritis, ada benchmarking, dan terakhir ada diagram analisa medan daya. Next, di sini ada alur total quality management atau TQM. Yang pertama itu adalah suatu proses atau cara untuk mencapai kultural mutu dan kualitas secara efektif dan efisien itu dengan cara memberikan layanan prima kepada pelanggan, yaitu dapat berupa pemberian quality assurance atau jaminan mutu. Kemudian ada pemberian quality control, yaitu kalau pemberian quality assurance atau jaminan mutu itu merupakan pemberian jaminan mutu akan produk yang nantinya akan kita hasilkan bahwasannya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian kalau pemberian quality control itu dengan suatu kegiatan teknis yang dilakukan secara rutin untuk melihat kualitas yang diberikan pada pelanggan apakah sesuai atau tidak. Kemudian dampaknya seperti apa kalau misalnya kita memberikan quality assurance? Yang pertama itu adalah customer akan puas dengan produk yang kita hasilkan dan mereka akan menceritakan produk atau hasil kita ke publik sehingga lembaga kita akan dikenal atau eksis. Kemudian dampak dari kita memberikan quality control itu pelanggan tidak akan merasa kecewa dengan layanan yang lembaga berikan karena selalu terkontrol dan terkoordinir secara baik dan teratur. Nah, sehingga kedua dampak ini menghasilkan sebuah customer satisfaction atau kepuasan dari pelanggan. Oke, kayaknya segitu dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh nih tentang pendalaman materi pada materi kali ini, teman-teman bisa join di link yang udah aku taruh di link description box. Kalian bisa mengevaluasi diri di sana karena aku sudah menyantumkan beberapa soal untuk melatih kemampuan daya ingat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton. Stay terus video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.